Oke, tes 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 tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novanzil Aldi Captain dengan NPM 237002054. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat simulasi multilevel inverter level 7 dengan memilih salah satu ada playing kapasitor, ada MPC, dioda klampet dan kasket. Dibuat dalam Simulink. Untuk gantinya jelaskan cara kerjanya dan parameter bebannya disesuaikan dengan absen. Jadi di sini saya akan menggunakan kasket bridge H buat melakukan pengukuran ya. Dibanding yang lain saya lebih menggunakan ini. Karena ini saya rasa kalau dicoba hasilnya dapat, walaupun semuanya dapat. Oh ya, oke, langsung aja. Di sini saya telah membuat rangkaiannya. Dibuat rangkaian dari si kasket bridge-nya ya. Di sini ada MOSFET 4, dibuat 3 bridge. Masing-masing terdiri dari 4 MOSFET atau IGBT. Lalu di sini karena ada sinusoidal nanti outputnya itu dia bakal menghasilkan PWM ya yang memiliki perhitungan yang sama seperti itu. Oke. Di sini pada sign map ini saya telah disetting. Saya memasukkan amplitude sebesar 3 dan frekuensinya itu dengan 50 Hz ya. Jadi atau 2 kali PI kali 50. Itu 50 Hz. Nah, di sini ada 3 carrier pada repeating sequence, yaitu untuk perhitungannya itu ada di 0,0,5 1 bagi 1000 dan outputnya yang pertama itu pada carrier pertama itu 010. Lalu pada repeating sequence 2 atau carrier kedua itu pada outputnya sama ya. Untuk time value itu sama ya. Jadi dari carrier 1 sampai carrier 3 itu sama dan output value-nya itu yang kedua ada 121. Dan yang terakhir pada repeating sequence yang ketiga itu output value-nya itu 232 ya, seperti itu. Nah, di sini biar memudahkan saat pengukuran, saya menggunakan power gue sebagai control sistemnya ya. Saya menggunakan discrete dengan 5E dikurangi 0,05 second atau bisa dibilang 50 second biar prosesnya itu nanti gak bakal delay gitu, biar langsung nyala. Nah, terus di sini kenapa bisa ada gain atau kita sebutnya ini ada rational operator. Kenapa di sini sebutannya kurang dari, karena nanti hasilan yang didapat itu kalau misalnya dia bukan sinus, kurang dari sinus dia bakal jalan. Makanya kalau misalnya dia kurang dari sinus dia bakal malan. Di sini ada not, dia bakal jalan. Kalau misalnya dia nyala, dia mati, dia menyala yang ini. Jadi dia bakal saling keterkaitan. Jadi kalau misalnya dia mati dia nyala, tapi kalau dia nyala dia mati gitu. Jadi nggak semuanya nyala. Dan ini berlaku buat yang semuanya. Gitu. Nah, biasanya buat repeating sequence ini fasanya itu pergeserannya gitu, kayak ada dari 60%, 120, 160 gitu. Nah, seperti itu. Terus untuk MOSFET tidak ada yang diubah karena masing-masing dari MOSFET atau IGBT ini memiliki 3 volt DC independen ya teman-teman, karena memiliki masing-masing dari si DC-nya gitu. Voltage-nya itu sebesar 100 volt. Jadi masing-masing telah dibekali suplai daya 100 volt. Seperti itu. Nah, karena ini yang pentingnya teman-teman. Yang pentingnya itu karena ada di pengukuran bebannya. Kenapa saya menggunakan series Algebra? Karena ini lebih memudahkan saya pada pengukuran nanti dari kegiatan yang kemarin ya, dari inverter 1 fase sampai 3 fase. Saya selalu menggunakan series Algebra. Di sini kan tadi balik lagi saya menggunakan beban saya itu resistansinya 54 karena NPM saya 54 dan induktansinya itu 25 atau 25 mH gitu. Tapi kalau misalnya dijadikan H itu 0,0025 seperti itu. Oke. Oh iya, pada gerbang not ya tadi ya. Jadi kan secara logika kenapa sebenarnya tuh ini cukup disamakan saja dengan yang atas, karena ini memiliki level 7 ya. Level 7 itu harus memiliki 3 bridge secara bersamaan. Seperti itu. Paling seperti itu aja untuk rangkaiannya, sehingga nanti kita bisa run. Oh iya, saya melakukan stop time-nya itu 1 dan modelingnya itu ada di fix step dengan 1E4 oda kalau nggak salah.
Jadi biar kenapa stop time-nya itu satu, biar nanti tidak lama pada saat proses simulasinya, jadi biar nanti hasil outputnya itu udah kelihatan grafiknya. Di sini saya menggunakan solver OD 4 range Kuta. Nah untuk fix type-nya itu 1E5 ya, seperti itu. Namun seperti itu aja sih buat cascade ini ya, cascade HB-nya atau CHB-nya. Untuk gatlingnya tentu di sini bisa dilihat ada ininya ya, ada saya menggunakan SPM atau passive power modulation ya, power bit modulation. Jadi saya tidak menggunakan label from atau go to ya, karena akan sangat bingung gitu, karena walaupun menggunakan itu tuh lebih singkatnya, karena kalau secara nggak langsung dia hanya dari sini terus habis itu dia ke switch 1, habis ini switch 1 dan lain-lain gitu, tapi lebih fleksibel dengan menggunakan ini saja. Oke, paling seperti itu aja. Jadi udah dijelaskan dari repeating sequence sampai dari for gue. Jadi secara kesimpulannya discrete-nya itu saya menggunakan 50 microsecond untuk mempermudah saat proses simulasi, dan untuk sinusoidanya itu menggunakan frekuensi 50 Hz, dan setiap carrier yang di bawah itu memiliki masing-masing yang berbeda. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di perhitungan si PWM itu, biasanya kenapa bisa ada pembagian 1000 itu dibagi keseluruhan ya. Jadi nanti itu ini itu sebenarnya itu hitungannya yang dasarnya, tapi kalau misalnya dia itu 0,0,005,001, jadi nanti itu dia di bagian impulse modulationnya itu dia bisa terbagi gitu. Nah lalu pada carrier 1 memiliki perbandingan yang berbeda, dan sampai carrier 2 itu memiliki perbandingan yang berbeda, karena buat menyesuaikan si data bridge-nya gitu, alias si data grafiknya biar stabil atas bawah. Jadi nanti itu output tegangannya itu atau output tegangan itu bisa sampai ke 300 secara stabil. Oh iya, di sini saya menggunakan MOSFET ya, tidak menggunakan IGBT dan dioda, karena ini menggunakan cascade. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan IGBT dioda itu pasti bakal konstan gitu grafiknya. Oke, lanjut aja kita run. Oke, bisa dilihat dari grafik yang telah diberikan, kita berhasil mensimulasikan MLI level 7 ya, atau multi-level inverter level 7 dengan cascade bridge atau CBH, sehingga hasil dari grafiknya tuh sesuai dengan outputnya ya, dari minus 300 sampai ke 300. Ini bisa dilihat. Oh, ini kelabasnya. Bisa dilihat ada sedikit zoom. Nah, ini terjadi modulasi tinggi. Soalnya kenapa tadi? Karena yang difokuskan yang tadi ya. Karena di sini ada beban si resistor sama induktornya yang membuat kestabilan dari si modulasi dari PWM-nya itu ada sedikit bergenjolan gitu. Nah, speed benjol ya, kayak dia itu naik sendiri gitu. Jadi kayak masing-masing dia naik. Nah, di sini ntar saya contohkan. Nah, dia naik di sini, dia ada naik, tapi semuanya ikut naik karena itu faktor dari induktornya itu ya sebesar 25 mH, dan resistansinya juga 54 ohm. Tapi bisa dilihat walaupun ini pembawa carrier, ini tetap stabil ya, dari 300 sampai ke minus 300 ini bersifat stabil, sehingga yang kita dapatkan itu kestabilan dari si output dari level 7 ini baik gitu. Nah, seperti itu saja sih, karena kalau secara analisa saya dengan gambaran yang telah saya rancang tadi, buat pembuatan dari MLI dari cascade bridge ini, gantingnya itu udah sesuai dengan parameter beban saya, yaitu resistor sama induktornya itu saya 54 ohm dan induktornya itu 25 mH, sehingga dalam segi perhitungan voltage measurementnya itu terciptalah grafik gelombang BWM nya itu yang bisa stabil dari minus 300 sampai ke 300. Makanya ada yang namanya itu dari 3 bridge gini dengan total level 7, dia bisa menyesuaikan gelombang dari minus 300 ke 300 seperti itu, sehingga hasil dari jawaban ini, dari keseluruhan kontrol dari PWM ini dapat stabil dan dapat keterkaitan satu sama lain. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.